Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa alihi. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alihi. Sampaikanlah rindu ini padanya, sampaikanlah rindu ini kepadanya. Kekasih hati yang akan menolong dengan syafaat nanti di yaumil akhir. Dialah yang sangat mencintai kita, meskipun hendak beliau kematiannya, masih ingat dan terus menyebutnya, ummati ya ummati. Nah, itu sahabat-sahabat sekalian, itu yang saya jelaskan hanya sebagian kecil ya. Insya Allah nanti di di kesempatan lainnya kita akan lebih rinci ya sahabat sekalian. Jadi betapa terasanya kesulitan ketika hak-hak umum berubah menjadi kepemilikan pribadi. Dalam hal ini adalah kepemilikan pribadi swasta. Yang maksud swasta di sini apalagi swasta asing ya. Swasta yang ada di dalam negeri pun tidak bisa memiliki hak kepemilikan umum menjadi milik mereka, sekalipun mereka siap membeli tanah seluas apapun yang ada emasnya, tidak bisa ya. Bukan siap atau tidak membeli atau membiayai ya, tapi masalahnya pengelolaan sumber daya alam yang banyak tersebut yang menjadi milik umum itu adalah ada di tangan negara. Nah sahabat sekalian, karena memang sistem demokrasi itu adalah sistem kapitalis barat ya, yang dicengkramkan ke negeri-negeri kaum muslimin ya, yang landasan dasar dari bergeraknya sebuah negara kapitalis adalah bagaimana sebanyak-banyaknya untuk mengeruk kekayaan, mengelola kekayaan yang hasil jarahan tersebut ya, dengan program tersebut menjadi untuk kepemilikan mereka secara full. Nah, bagaimana itu untuk merebutnya kembali? Yang jelas sekali pihak siapapun termasuk negara tidak ada hak untuk menjadikan milik umat, milik masyarakat menjadi milik individu swasta asing atau swasta dalam negeri sekalipun. Nah, disinilah pentingnya kekuatan atau adanya negara yang mandiri yang menjadi aspirasi mayoritas kaum muslimin, di mana umat Islam di Indonesia itu mayoritas muslim. Tentunya sewajibnya, seharusnya umat Islam itu bagaimana untuk mengedepankan syariat Islam dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di negara kita. Seluruhnya harus dikembalikan kepada Islam, karena menurut Islam bahwa haram siap negara untuk menjadikan milik masyarakat, milik umat menjadi milik individu swasta ataupun sekalipun asing. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengharamkan umat Islam memberikan jalan untuk menjadikan orang-orang non muslim, orang kafir yang muhariban pilan, yang mengganggu ketenangan umat Islam ya, yang menjajah umat Islam, untuk untuk memiliki sejengkal tanah kekayaan sekalipun, itu haram hukumnya. Karena menjadikan jalan mereka untuk menguasai negeri muslim itu adalah haram, akan memperkokoh kekuasaan negara-negara penjajah di negeri-negeri kaum muslimin. Seperti itu ya sahabat sekalian, dimana maka Islam solusinya praktisnya, maka negara
harus mengambil alih kekayaan milik umat ini, dikembalikan kepada yang berhak memiliki umat dan dikelola oleh negara. Nah, bagaimana ini? Ya, bagaimana ini? Bagaimana realnya programnya negara untuk mengembalikan kekayaan milik umum tersebut yang dikeruk ya habis-habisan oleh negara asing ke negara mereka. Nah, saya dengar dulu ketika rame-ramenya kampanye bahwa salah satu daripada calon presiden itu pernah mengatakan bahwa kita itu harus merebut sumber daya alam kekayaan kita ini yang dikeruk oleh negara-negara asing menjadi milik kita sendiri, menjadi milik kita kembali. Nah, tentunya cita-cita tersebut akan direspon oleh masyarakat. Ya, memang seharusnya bahwa kita harus mengambil alih lagi kepemilikan kita menjadi milik kita lagi, dikelola oleh negara. Nah, cuman bagaimana caranya? Sementara sistem negara itu betul-betul sistem yang memang dicekoki oleh negara-negara kapitalis barat dengan sistem demokrasinya, dengan landasan-landasan yang pokoknya landasan kebebasan kepemilikan, kebebasan berbicara, ya, kebebasan berbuat, kebebasan akidah dan lain sebagainya. Nah, dengan kebebasan landasan ideologi kapitalis tersebut, kebebasan berkepemilikan, itulah program privatisasi mereka buat dan disebarkan, ya, dipaksakan ke negeri-negeri kaum muslimin, ke negeri-negeri mana saja yang menjadi target penjajahan. Memang seperti itulah, ya, seperti itulah. Makanya solusinya adalah bagaimana untuk mengembalikan kekayaan alam ini, ya tentunya harus oleh sebuah negara, karena negara yang berhak dan mampu untuk mengembalikan setiap jengkal kekayaan, setiap berapapun banyaknya itu kekayaan umum kembali lagi menjadi milik masyarakat. Apakah sistem yang sekarang akan bisa mampu mewujudkan itu? Ya, sementara kekayaan alam ini sudah betul-betul dikelola secara penuh oleh mereka. Bagaimana? Karena secara logika saja, Freeport misalkan kita oleh pemerintah diambil alih, ya mereka tidak bakalan diam, karena mereka akan punya dalih, kok ini milik saya. Udah milik saya, udah dijual untuk membayar hutang kamu. Nah, bagaimana coba kalau seperti itu? Ya. Nah, bagaimana Islam menjawab semua itu? Ya, tentu kalau negara khilafah sudah berdiri, ya, maka negara akan mengambil alih secara paksa. Kalaupun dia perang, ya itu sudah konsekuensi. Lalu bagaimana hak mereka penjajah? Ya kita bayar saja. Dan pokoknya kita ambil alih semua sumber daya alam, kita bayar ke mereka karena mereka sudah mengelola sumber daya alam tersebut, seharusnya dibayar oleh negara, bukan dijual. Nah, oleh negara khilafah dalam Islam itu akan dibayar siapapun negara asing manapun yang bekerja sama untuk dibayar, ya, diupah untuk mengelola sumber daya alam kita, itu dibayar mereka bukan dengan pokoknya tapi dengan hasil pengelolaan penjualan sumber daya alam ini, ya sahabat sekalian. Dan itu negara khilafah akan secara full akan mengambil alih semua kekayaan sumber daya alam kita itu dari pihak-pihak tangan asing. Nah, disinilah perlunya kekuatan negara untuk menggerakkan militer untuk melawan, mengambil alih secara paksa sumber daya alam tadi dari kaum penjajah. Nah, masalahnya kekuatan kita ini mampu tidak untuk mumpuni kekuatan barat yang pasti mereka akan, kalaupun tidak kalah dengan negosiasi, mereka akan melakukan agresi militer ke negara-negara yang memang mencoba untuk mengganggu akuan mereka bahwa sumber daya alam di negeri mereka itu sudah milik kami, kata mereka. Arab dan negeri-negeri kaum muslimin juga, mereka di Arab sekalipun yang kaya itu sudah program privatisasi, swastanisasi sudah berjalan, dan negara hanya menjadi pihak yang memperantarai antara pihak, ya, asing, ya, investor dan pihak masyarakat ketika terjadi sengketa, bukan mengelola pool. Seperti itu, ya sahabat sekalian. Nah, makanya inilah kita perlu
memahami bagaimana sebetulnya Islam mendayagunakan, mengelola sumber daya alam tersebut dengan negara, dan bagaimana sih fungsi negara dalam Islam seharusnya. Tentunya sangat beda antara negara dalam Islam dengan negara dalam sistem kapitalis. Ya, nah disinilah kita sahabat sekalian wajib untuk memahami bagaimana itu negara khilafah mengelola sumber daya alam, ya, dan bagaimana ketika kesulitan SDM, apakah negara khilafah melakukan kasus yang sama seperti demokrasi? Tidak, karena sumber daya alam, kekayaan alam kita itu sangat melimpah ruah. Kita undang saja orang yang mampu, yang berkualitas untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk SDM di Indonesia, dan mereka akan dibayar minimal seperti itu, mereka dibayar seperti itu, sehingga kita berguru dengan siapapun, ya, sampai ke negeri Cina pun. Dulu Rasulullah kan menganjurkan untuk belajar itu kan sampai ke negeri Cina pun dianjurkan kalau memang itu untuk kepentingan umum, dan negara akan membayar mereka yang telah melakukan pendidikan SDM supaya SDM kita itu pintar-pintar untuk mengelola negara sendiri, ya, tidak seperti saat ini disuguhkan dijual, tapi seharusnya negara itu harus mengupah, membayar siapapun mereka yang siap mendidik pendidikan, skill, kemampuan dalam berbagai hal untuk mengelola sumber daya alam oleh anak negeri sendiri. Oke sahabat sekalian, mungkin untuk tema bahasannya ini sampai di sini saja, ya. Nanti kita akan dilanjut lagi ke depan di camping-camping Syiar Islam Muslim ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan, membantu untuk meningkatkan pencerahan, ya, mudah-mudahan, dan semoga kita menambah semangat kita, wabil khusus saya sendiri, dan doakan saya supaya saya bisa terus bersama-sama untuk camping di Syiar Islam Muslim ini, ya, dan kita bahas tema-tema yang sangat penting di tengah-tengah kita, dan kita sama-sama untuk saling mengingatkan, saling mengabarkan apa yang menjadi bahasan di sini, ya. Kalau memang itu betul-betul bermanfaat, dan insya Allah saya akan menyampaikan dari sumber-sumber Islam yang akan menambah wawasan kita, sehingga kita betul-betul bisa bergerak secara produktif untuk menjadi warga negeri Muslim ini menjadi mandiri di bawah sebuah kekuasaan yang mandiri, yang pro masyarakat, yang pro muslim, yang membela masyarakat dan menjaga keamanan eksistensi non muslim di tengah-tengah kita. Dan itulah Islam rahmatan alamin. Selama 13 abad umat non muslim pun dijamin, yaitu kafir zimmi, dijamin hak-haknya oleh negara khilafah, dan siapapun dari kaum muslim yang mengganggu kafir zimmi yang menjadi ikatan perjanjian dengan khilafah, maka sama saja dengan menantang untuk perang dengan Rasul. Itulah rahmatan alamin, orang non muslim pun diberi jaminan oleh Islam. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali. Jangan lupa dukung kami, like, subscribe, dan share tentunya, ya, apa yang kita bahas di camping religi Syiar Islam Muslim ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sahabat sekalian, sudah maghrib nih. Kita akan melihat kota Garut sahabat sekalian di saat setelah maghrib, ya. Kita akan sholat dulu. Kita akan melihat panorama alam dengan bintang-bintang listrik yang gemerlapan, ya, di malam hari. Oke, insya Allah kita sholat maghrib dulu sahabat sekalian. Aduh.